sanad itu diberikan untuk orang yang kompeten karena melanjutkan ilmu yang disandarkan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ketika seorang menjadi seorang guru, hendaklah kita tidak terlalu tasahul dalam membacakannya. Selesai, apalagi ada bayar-bayarnya, nyuwun sewu. Ya, ngaji bayar boleh. Tapi kalau di dalam diri seseorang itu ada merasa, wah ini udah bayar mahal ke saya ini, aduh masa nggak dikasih, ya udah nggak apa-apa. Nah ini tolong nih ya, seorang ustadz harus yattaqillah. Sebagaimana dikatakan Imam Ibnu Al-Ghazali, ya, al-alimu thalathatu asya, harus alim billah, alim bi syariatillah, alim bi ahwali ibadillah. Syariat tajwidnya tahu, tapi nggak alimun billah. Wah itu seperti itu, karena mentang-mentang bayar mahal, lalu ya udah kasih aja. Harus pastikan murid ini betul-betul standar. Nggak harus 100%, karena nggak ada manusia di muka bumi ini yang tajwidnya 100%, termasuk Syekh Aiman Suhaid sendiri. Ya kan? Termasuk yang ngomongin sendiri tambah parah, ini ngajinya juga banyak sebenarnya. Ya, hendaklah untuk khotok khofi itu yang nggak parah-parah amat lah, dimaafkan. Misalnya wah ini kalau diukur 2 harokat kelebihan banyak, wah jahat banget. Ya, dalam kasus tahsin ya oke lah, tapi ketika ada orang baca kayak gitu ya nggak usah lah, ya terlalu galak-galak gitu deh. Karena sekali lagi nggak ada satupun manusia di muka bumi ini yang ngajinya sesuai tajwid 100% plot, nggak ada. Pasti ada kurang lebihnya dikit, mohon dimaklumi aja. Itu sebagai seorang guru. Sebagai seorang murid harus tahu diri. Kalau tahu misalnya gurunya ini, wah guru saya ini tasahul nih, ya kan? Tapi kok tetap ngasih ke sanad ke saya, ya harus tahu diri dong. Gimana caranya? Tuh, jangan ngasih ijazah ke muridnya lagi. Lalu dia mendapatkan sanad dari gurunya dengan cara mutasahil, dan bacaannya itu masih banyak nggak karu-karuan, teori tajwidnya masih belum paham, lah kok dia ngasih buka daurah ngasih ijazah lagi kan? Oh itu murid nggak tahu diri itu. Ketika kita mendapatkan ijazah seperti itu, ya sudah, tingkatkan kualitasnya, talaki ke guru yang lainnya yang disiplin yang bagus. Nah itu barangkali ya. Jadi ada 2 sudut pandang, karena kita ngamplang dari sudut guru atau muridnya sendiri nggak bisa. Mau nggak Ustaz? Sahih, sepakat bahwa ketika kemudian seseorang guru memberikan ijazah, ya kita tidak bisa membatalkan atau mengatakan ini tidak sah, karena itu adalah hak prerogatif guru dari satu sisi. Namun kita sebagai murid jangan sampai justru malah mencari guru-guru yang mutasahil. Nah itu kan kadang-kadang ada orang begitu, Zat. Ya, jadi wah ini enak nih, gampang nih, cepet nih, seminggu selesai saya. Ini 2 minggu nih, Asrah Kubro, 2 minggu, masya Allah gitu ya. Kadang-kadang begitu. Nah jadi kekeliruannya ada pada tulabnya itu sendiri, sehingga ini yang menjadi timbangan bagi orang-orang. Sehingga kalau misalnya ada orang yang katanya berijazah bersanad, akan tetapi kualitasnya itu tidak menunjukkan ijazah atau sanadnya, ya berarti tidak atau belum layak untuk diambil ilmunya. Begitu. Wallahu a'lam bishawab. Tanpa harus ngomongin wah sanad ente nggak sah, nggak, itu urusan gurunya. Begitu ya. Wallahu a'lam bishawab. Nah,